Perkenalkan, nama saya Rizal Laksono Indra Setiawan dari 12 TKR 1 akan menjelaskan makalah perkembangan IMTEK. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Banyak hal dari sektor kehidupan yang telah menggunakan keberadaan dari teknologi itu sendiri. Kehadirannya telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek dimensi. Tujuan dan manfaat. Tujuan umum penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui perkembangan IMTEK di Indonesia, sedangkan tujuan khusus 1. Untuk mengetahui pengertian teknologi komunikasi dan teknologi informasi. 2. Untuk mengetahui perkembangan teknologi komunikasi. 3. Untuk mengetahui perkembangan teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. 1. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang melindungi nilai-nilai sosial. 2. Tujuan umum perkembangan IMTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. 3. Dari kemajuan IMTEK dapat kita rasakan manfaat positif. A. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. B. Terjadinya industri. C. Produktif dunia industri semakin meningkat. 4. Kemajuan dan manfaat IMTEK. A. Limbah ternak untuk pupuk kompos. C. Dalam bidang komunikasi dapat mendatangkan kemudahan hidup. 5. Dampak negatif perkembangan teknologi komunikasi. B. Pencurian uang di bank mulai internet. C. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online. 6. Pengaruh positif kemajuan IMTEK. Meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat, terpenuhi kebutuhan hidup manusia, berkembangnya pemikiran rasional. Pengaruh negatif kemajuan IMTEK. Adanya kesenjangan sosial, rusuhnya lingkungan alam, adanya kekhawatiran terhadap senjata kimia dan nuklir. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Menurut Progres 1986, teknologi merupakan peralatan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai sosial yang memungkinkan individu untuk mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi.
B. Perkembangan teknologi komunikasi. Saat ini kebutuhan anak akan teknologi, baik itu teknologi informasi maupun teknologi komunikasi, sangat tinggi, dari mulai golongan menengah ke bawah dan golongan menengah ke atas. C. Teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan. Dari sekian banyak penemuan baru yang ternyata sangat memberikan dampak luas bagi sebuah peradaan umum manusia di dalam berbagai cakupan bidang kehidupan, salah satunya bidang pendidikan. Dengan perkembangan ini ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Dari pelatihan ke pendampingan. 2. Dari ruang kelas ke tempat di mana dan kapan saja. 3. Dari kertas ke online atau saluran. 4. Fasilitas fisik ke fisik, jaringan kerja. 5. Dari waktu siklus ke waktunya. D. Dampak yang ditemukan dalam bidang pendidikan di dalam sebuah perkembangan dari adanya teknologi (hal ini teknologi komunikasi) tentunya banyak yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi. Dampak positif. A. Pembelajaran jarak jauh. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru. B. Munculnya media massa, khusus media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, menjadi guru kan satu-satunya ilmu pengetahuan. C. Munculnya mode pembelajaran yang baru yang membutuhkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dampak negatif. A. Penyalahan teknologi yang lain. Ada pengetahuan untuk melakukan kriminal dan tidak dibenarkan. B. Menurutnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar. Para remaja rela membalas saat jam sekolah demi bermain game di warnet. Kesenangannya. C. Kemarasan moral di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Solusi. A. Pendampingan pendidikan teknologi dengan bimbingan moral yang simpang sehingga siswa mampu memilih penggunaan teknologi yang bermanfaat. B. Memberikan pengawasan dari orang tua, sekolah, dan pemerintah secara umum dengan membesar akses
situs yang tidak baik atau pemberian saksi yang tegas. C. Mendorong motivasi anak didik ke arah pengembangan impact dan dengan selalu menempatkan pendaftaran nilai-nilai Islami menjadi sumber acuannya. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Teknologi komunikasi adalah sebuah penemuan baru dalam aspek kehidupan, di mana sistem individu dapat menggunakan, mengakses, dan memberikan segala hal informasi kepada orang lain secara universal. Sedangkan teknologi informasi mencakup sistem komunikasi seperti siltis, isram, lagung. Bab B. Saran. Dari kesimpulan di atas, maka penulisan menyerahkan agas solusi yang diterapkan bisa dilakukan agar pada intinya dapat minimalisasi dampak negatif yang ditimbulkan. Sekian, terima kasih dari penjelasan kami.